Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat semua, kembali lagi di channel saya Hairudin HF. Pada video ini saya akan sharing bagaimana cara preview hasil output HTML5 pada uh, pembuatan multimedia pembelajaran interaktif menggunakan Smart App Creator. Di mana kita ketahui bahwa saat kita outputkan atau kita ekspor hasil dari project Smart App Creator itu kita tidak bisa mempreviewnya secara offline. Biasanya harus di preview melalui Drive to Web atau penyedia layanan hosting online lainnya. Nah, ini saya contohkan ya Bapak Ibu, ini kan file HTML5 yang sudah hasil outputnya ya. Kalau saya buka misalnya seperti ini, dia akan terbuka di Google Chrome. Tapi tidak bisa di preview, dia cuma akan muncul seperti ini. Beda dengan hasil output dari Articulate Storyline 3. Kalau Articulate Storyline 3 itu bisa langsung terbuka tanpa harus menggunakan hosting online. Nah, sekarang Bapak Ibu bagaimana caranya supaya hasil output dari SAC ini bisa juga terbuka secara offline. Nah, di sini Bapak Ibu kita harus menggunakan aplikasi tambahan yaitu namanya SAMPP. Jadi SAMPP Control Panel. Nah, aplikasinya atau master dari aplikasinya saya siapkan linknya di kolom deskripsi. Silahkan Bapak Ibu download, kemudian install aplikasinya. Kalau saya memang sudah menggunakannya sudah lama ya Bapak Ibu SAMPP ini, karena bukan cuma untuk preview SAC ini, banyak hal-hal lainnya yang bisa kita manfaatkan dari aplikasi SAMPP ini. Ini saya sudah install dari tahun 2020 bulan 3. Bisa kita pakai untuk menjalankan juga server virtual ya, VirtualBox. Nah, sekarang Bapak Ibu kembali lagi, silahkan install aplikasi SAMPP-nya ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Setelah itu Bapak Ibu coba setelah diinstal nanti di bagian di komputernya dibuka di file di komputernya, kemudian coba ke local disk C ya Bapak Ibu. Nanti setelah Bapak Ibu install, di situ akan ada folder SAMPP ya di local disk C. Di situ ada folder SAMPP, dibuka. Kemudian cari folder htdoc ya. Di folder SAMPP cari folder htdoc. Nah, di sini Bapak Ibu, kita buatkan folder nanti untuk output dari Smart App Creator kita atau SAC kita. Kita buatkan folder terlebih dahulu. Sebenarnya tidak harus dibuatkan folder terlebih dahulu, tapi kalau saya gampangnya kita buatkan dulu folder. Di sini saya klik new folder, kemudian saya beri nama saja foldernya test ya. Jadi untuk tes saja, nanti untuk preview hasil dari output SAC kita. Nah, sekarang Bapak Ibu saya kembali ke Smart App Creator di sini ya. Di sini saya berikan contoh saja yang ringan-ringan supaya lebih cepat nanti prakteknya. Di sini saya sudah buat dua halaman, halaman 1 dan halaman 2. Di halaman 1 ada tombol untuk menuju halaman 2. Kita bisa preview dulu di sini ya. Saya preview halaman 1, klik tombolnya, dia pindahnya ke halaman 2. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat apakah ini juga berfungsi di HTML5-nya nanti di hasil outputnya. Makanya kita mau cek. Nah, sekarang saya akan buat hasil outputnya. Klik Smart, kemudian Output. Nah, di bagian sini Bapak Ibu pilih HTML5 dan HTML folder ya. Kemudian klik Submit. Nah, sekarang kita ke folder yang kita tadi buat. Kita ke local disk C, kemudian SAMPP, kemudian htdoc, pilih folder test. Folder ini kan tadi yang kita buat ya Bapak Ibu, kita pilih saja folder test, kemudian select folder.
Ini sudah selesai Bapak Ibu. Kita tunggu hasilnya. Kita tunggu selesai diproses. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu, cepat karena memang isinya tidak banyak. Kita coba lihat hasilnya ya Bapak Ibu di folder yang tadi di sini. Di lokal C, kemudian lokal disk C ya, kemudian sampp, kemudian htdoc, dan di folder yang kita buat tadi di tes. Nah, di sini ada ya Bapak Ibu hasil yang tadi kita buat atau kita output. Nah, Bapak Ibu biasanya yang baru-baru menggunakan atau install yang baru-baru diinstal laptopnya, atau mungkin pengaturan default laptopnya itu menggunakan Microsoft Edge ya, yang seperti ini. Biasanya file HTML5 itu gambarnya dia Microsoft Edge. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu sebaiknya bisa kita ubah menjadi Google Chrome kalau di laptop Bapak Ibu ada aplikasi Google Chrome-nya. Caranya di klik kanan saja, kemudian pilih properties. Nah, di bagian sini Bapak Ibu kita ganti ya Bapak Ibu, pilih change. Nah, di sini nanti akan muncul aplikasi-aplikasi yang kompatibel dengan file HTML ini. Nah, biasanya kalau laptop kita itu fitur dari Windows 10 itu memang ada Microsoft Edge yang menjadi default dari browsing kita. Nah, Bapak Ibu bisa ganti jadi Google Chrome. Nah, ini tinggal pilih misalnya kalau dia posisinya seperti ini, Bapak Ibu tinggal cari Google Chrome. Di sini cari di bawah kalau misalnya belum muncul. Kalau belum muncul juga klik saja More App. Nanti dia akan muncul semua aplikasi-aplikasi yang kompatibel dengan file HTML5 tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu saya tetap pilih Google Chrome ya. Klik OK, kemudian OK lagi nanti. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan menjalankan file HTML ini secara offline. Nah, terlebih dahulu kita jalankan dulu aplikasi sampp-nya ya. Saya klik atau saya buka dulu sampp control panel. Kita tunggu terbuka aplikasinya. Nanti Bapak Ibu silahkan install dulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya tampilannya Bapak Ibu. Kita di bagian Apache ya, di bagian Apache kita start, klik saja start sampai nanti berwarna seperti ini, berwarna kuning, atau muncul tulisan stop di sini. Kalau sudah muncul stop di sini berarti dia sudah mulai jalan ya Bapak Ibu Apache-nya. Ini sudah berwarna hijau seperti kalau sudah hijau seperti ini dia sudah siap. Kita tinggal kembali ke folder yang tadi. Nah, di sini kita klik 2 kali untuk membukanya di browser. Seperti ini ya Bapak Ibu, tampilannya belum terbuka. Nah, sekarang yang bagian sini kita edit. htdoc-nya kita hapus, nama foldernya tetap ya. Ini tadi foldernya namanya test. Nanti Bapak Ibu bebas mau menamai foldernya seperti apa. Ini kita hapus, kemudian saya tulis localhost. Nah, diganti saja seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang tulisan di depannya tadi kita ganti saja jadi localhost, kemudian klik enter. Ini akan terbuka seperti ini Bapak Ibu ya. Ini tadi hasil output dari project yang saya buat. Kita coba klik tombolnya apa berfungsi atau tidak. Nah, berfungsi seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini kurang lebih caranya bagaimana kita mempreview hasil HTML5 secara offline tanpa menggunakan hosting ya. Ini bisa saya praktekkan ya Bapak Ibu, ini sementara online juga. Ini saya coba offline kan. Kita matikan saja wifi-nya, jadi sekarang tidak terkonek dengan internet ya. Saya coba reload. Ini masih bisa berjalan ya, klik. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, atau mungkin saya coba buka di tab baru ya, supaya lebih meyakinkan. Ini bisa berjalan secara offline. Ini saya klik Ctrl V dengan alamat yang sama tadi, kemudian enter. Ini masih terbuka ya Bapak Ibu. Nah, berfungsi. Nah, selanjutnya misalnya kalau Bapak Ibu projectnya belum selesai, setelah di preview seperti ini ada kendala atau ada masalah yang mau diganti atau diperbaiki, ada misalnya mau dilengkapi, Bapak Ibu bisa langsung lengkapi saja dulu di projectnya. Misalnya di sini di halaman 2 saya lupa misalnya berikan terserah lah, yang penting nanti misalnya mau diperbaiki projectnya. Nah, saya coba contoh ya, berikan saja misalnya gambar, masukkan gambar di halaman 2 supaya lebih kelihatan saja. Di sini ada perubahan ya. Saya masukkan gambar matahari di halaman 2 misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah,
Artinya di halaman 2 ini sudah ada tambahan objek ya Bapak Ibu, ada matahari. Nah, sekarang kita mau preview lagi. Misalnya, atau saya ini ya, saya animasikan saja ininya, mataharinya misalnya add ya. Nah, seperti ini. Klik add. Nah, saya mau lihat apakah animasi dari matahari ini berfungsi di HTML5. Saya ekspor lagi Bapak Ibu. Smart, kemudian output. Nah, kemudian HTML5, HTML folder, kemudian submit. Nah, pilih lagi yang tes Bapak Ibu. Nanti dia akan menimpa atau mengganti file yang sudah ada sebelumnya ya. Ini kita pilih saja lagi folder test yang ada di SAM, kemudian htdoc folder test. Bapak Ibu nanti nama foldernya terserah ya, tidak harus tes. Kita pilih saja lagi ini karena dia project yang sama, kita pilih lagi saja supaya menimpa file yang sebelumnya. Select folder. Kita tunggu sampai selesai diproses. Nah, ini agak berat ya Bapak Ibu karena tadi ada animasi. Nah, sekarang kita bisa preview kembali. Bapak Ibu tidak usah mengulang dari awal untuk mempreviewnya, bisa langsung di sini. Ini tinggal di reload saja. Ini kan ada tombol reload ya Bapak Ibu, karena kan alamatnya sudah ini saja. Jadi kita klik reload saja tanpa harus mulai dari awal. Kemudian saya akan periksa halaman 2, klik. Nah, ini ya Bapak Ibu belum berfungsi tadi mataharinya karena memang saya belum setting di sini ya. Animasinya play when browsing. Nah, sekarang saya coba play when browsing, kemudian saya smart output. Jadi tadi belum berfungsi ya. Sekarang kita mau cek lagi apakah sudah berfungsi. Walaupun sebenarnya bisa di preview di sini ya Bapak Ibu, tapi kan biasanya nanti Bapak Ibu mempreview seperti ini bisa setelah misalnya projectnya sudah jadi. Tinggal dicek apakah ada yang salah atau tidak. Submit, tetap pilih folder test, kemudian select folder. Kita tunggu sampai selesai. Tunggu dulu sampai selesai diproses. Nah, ini menandakan nih Bapak Ibu bahwa animasi itu dia ukurannya berat. Oke. Bagi yang mau tahu cara tips-tips terkait dengan pembuatan MPI di Smart APK Creator, di video sebelumnya saya sudah jelaskan di situ beberapa kendala-kendala yang sering dialami dan cara mengatasinya. Kemudian saya akan reload lagi Bapak Ibu ya. Ini akan halaman 1, kita lihat apakah mataharinya sudah. Nah, ini ya Bapak Ibu, mataharinya sudah aktif animasinya. Nah, jadi tidak perlu lagi mengulang dari awal untuk menulis alamatnya seperti ini. Oh ya Bapak Ibu, jadi setelah Bapak Ibu misalnya preview dan sudah selesai, sudah tidak ada lagi masalah, hasil output ini Bapak Ibu pindahkan ya. Saya sarankan dipindahkan selain di local disk C. Bapak Ibu bisa blok semua. Bisa juga langsung ambil dari sini di folder utamanya, di copy atau bisa di-cut juga karena sudah tidak dipakai misalnya di sini. Atau kalau saya sih nanti folder test ini saya akan gunakan untuk project-project berikutnya. Jadi folder testnya saya tidak ambil, isinya saja saya ambil, di blok semua, kemudian di-cut saja. Boleh ya, di-cut atau di-copy boleh juga, terserah. Nanti di-copy baru pindahkan di local disk selain di local disk C ya Bapak Ibu, supaya untuk mengamankan outputnya, karena biasanya kan tidak diminta ya ketika laptop kita bermasalah, terkena virus atau misalnya terjadi kerusakan, itu biasanya kalau mau diinstal ulang semua file yang ada di folder C itu akan hilang. Jadi sebaiknya nanti setelah misalnya sudah fix, projectnya sudah fix, itu pindahkan file-file tadi, file-file hasil outputnya ini ke local disk selain local disk C ya, bisa di D atau di partisi lainnya yang ada di laptop Bapak Ibu, yang Bapak Ibu biasanya tempat menyimpan ya. Tapi dibuatkan folder lagi dulu untuk menempatkan supaya tidak ini ya, yang folder-folder tadi ini tidak terhambur. Jadi Bapak Ibu nanti bisa buatkan folder di tempat tujuannya. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu cara preview hasil output dari Smart App Creator secara offline di laptop kita atau di PC kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.